Seperti janji Intan kemarin, hari ini Intan mau bahas pemberontakan paling berdarah dalam sejarah. Pemberontakan yang menewaskan lebih dari 30 juta jiwa. Lebih banyak dari Perang Dunia yang pertama. Pemberontakan apa itu? Pemberontakan Taiping. Daja ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Sebelum kita masuk ke pemberontakan Taiping itu, Intan pengen ajak teman-teman untuk mengenal siapa sih otak dibalik peristiwa berdarah itu. Dia adalah Hong Xiuquan. Hong Xiuquan lahir 1 Januari 1814 saat pemerintahan dinasti Qing. Hong Xiuquan ini lahir dari keluarga miskin. Dia anak ketiga atau putra terakhir dari keluarga ras Hakka. Sejak kecil, Xiuquan ini kelihatan guys, kalau dia pinter itu kelihatan. Di umurnya yang ke-5 tahun, dia itu bisa menghafal 4-5 buku. Pinter itu guys. Intan waktu umur 5 tahun itu cuma bisa baca Ini Ibu Budi. Kalau Xiuquan yang umurnya 5 tahun bisa menghafal 4-5 buku, apalagi aksaranya itu aksara Hanzi, pinter berarti dia. Karena memang dia itu pinter, keluarganya itu naruh harapan besar sama Xiuquan ini. Jangankan keluarganya, orang-orang sekampung pun juga naruh harapan besar sama Xiuquan ini. Supaya Xiuquan nanti besar bisa jadi pejabat dan bisa membantu orang-orang kampung. Lah, kok bisa gitu sih Cik Intan? Itu maksudnya apa? Jadi kayak gini ya guys ya, tak kasih tahu background dari dinasti Qing ini. Di kondisi zaman ini, kalau kamu itu terlahir miskin, mati pun miskin. Kalau kamu terlahir kaya, mati pun kaya. Buat orang-orang miskin, untuk menjadi kaya, cuman ada satu jalan, yaitu ikut ujian negara. Apa toh ujian negara itu? Ujian negara itu ujian yang diselenggarakan oleh pemerintah, itu 1 tahun sekali untuk menjadi pejabat di pemerintahan sana. Untuk lolos ujian negara ini, kemungkinannya itu kurang dari 1%. Kemarin Intan sudah pernah bahas ujian negara itu seberapa susahnya, seberapa ketatnya. Buat teman-teman yang mau tahu detailnya, linknya ada di atas. Di description box juga sudah Intan taruh. Karena Xiuquan ini terlihat sangat menjanjikan, sampai orang-orang kampungnya pun itu banyak yang nyumbang supaya Xiuquan ini bisa ikut ujian negara. Di tahun 1827, Xiuquan ikut ujian negara untuk pertama kalinya. Ujian negara itu kan dibagi ya, jadi ada level daerah, lolos level daerah masuk ke level provinsi, baru yang ketiga ini level istana, jadi dimasukkan ke kerajaan. Ujiannya di kerajaan yang level ketiga ini. Untuk tahap pertama, untuk level daerah, Xiuquan itu mendapat peringkat terbaik. Hingga level provinsi pun lolos, dia akhirnya ke Guangzhou, ujian istana. Dan sayangnya di ujian istana, Xiuquan tidak lolos. Jadi ya Xiuquan itu kembali ke desanya dengan tangan kosong. Dia kembali bekerja di ladang sambil mengajar supaya dia bisa menabung untuk ujian negara lagi. Soalnya memang seumur hidupnya Xiuquan dihabiskan untuk ujian negara itu. Cita-cita dia cuma satu itu aja, lolos ujian negara. Di tahun 1836, di usianya yang ke-22, Xiuquan ikut ujian negara lagi untuk yang kedua kalinya. Di sini, di ujian negara yang kedua ini, Hong Xiuquan itu bertemu dengan seorang misionaris yang namanya Edwin Stephen. Selayaknya seorang misionaris ya, Edwin Stephen itu memperkenalkan Yesus kepada Hong Xiuquan. Tapi Hong Xiuquan saat itu ya cuman masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, gak terlalu gubris. Apa-apaan sih ini? Tapi tetap aja, meskipun dia itu tidak menggubris Edwin Stephen, tetap aja brosurnya itu dia simpen. Di tahun 1836 di ujiannya yang kedua ini, Hong Xiuquan gagal lagi. Tahun 1837, Xiuquan ikut lagi ujian negara untuk
yang ketiga kalinya. Seperti yang kita duga, Hong Xiujian gagal lagi. Hong Xiujian ini stres, dia itu down banget. Terus Hong Xiujian ini tidur ya. Waktu tidur, Hong Xiujian ini mimpi. Dia didatangi pria berjenggot, rambutnya itu panjangnya panjang full ya, bukan setengah botak setengah kelabang ya, panjang. Dia ngaku dia itu kakaknya Hong Xiujian. Pria itu ngasih pedang sama stempel ke Hong Xiujian dan nyuruh dia untuk membasmi setan. Setelah itu Hong Xiujian terbangun dari mimpinya, dia membuka matanya dan Hong Xiujian sudah beda. Sudah bukan Hong Xiujian yang lama lagi. Tahun 1843, Xiujian ikut ujian negara lagi untuk keempat kalinya. Seperti yang sebelum-sebelumnya, Xiujian gagal lagi. Xiujian dia itu merasa ya, dia itu sudah menghabiskan seluruh hidupnya untuk ujian negara ini, lah terus kok gagal. Iseng-iseng dia itu lihat brosur yang dikasih sama Edwin Stephen. Dari brosur itu, Hong Xiujian itu mengambil kesimpulan orang yang dia temui di mimpinya itu Yesus Kristus. Lalu Xiujian ini mulai berkhotbah, mulai mendoktrin orang-orang. Dia sudah nggak belajar lagi untuk ujian negara dan mengatakan bahwa Konfusius itu Tuhan yang salah. Bahkan setelah komunitasnya itu semakin gede, Hong Xiujian ini mulai menghancurkan patung-patungnya Konfusius. Orang-orang marah, itu Konfusius itu dihormati. Akhirnya Hong Xiujian itu diusir sama warga. Hingga Hong Xiujian itu mendirikan base-nya di Guangxi. Komunitasnya Hong Xiujian ini itu semakin membesar dan semakin membesar. Pemerintahan Qing itu melarang keras komunitas penyembah Tuhan ini. Tapi nggak digobres, sama Xiujian nggak digobres. Karena memang tidak digobres, pemerintah bertindak. Diseranglah kelompoknya Xiujian ini. Kelompok Xiujian ini kelompok Daiping ya, Intan bilang kelompok Daiping. Kenapa kok namanya itu bisa Daiping? Nanti Intan jelaskan di akhir. Tahun 1851, pertempuran kecil terjadi di Jingdian. Tentara Qing kalah. Jingdian berhasil menjadi miliknya Daiping. Sudah punya daerah kan ya? Langsung Hong Xiujian itu menyatakan bahwa dia adalah Raja Surga. Hong Xiujian dia kan kepingin memperlebar kekuasaannya. Dia bergerak ke Sungai Yangtze. Hong Xiujian ini mengambil simpati rakyat yang sudah muak dengan pemerintahan dari dinasti Qing. Pemerintahan dinasti Qing itu kondisinya saat ini ya, pajak itu tinggi setengah mati, korupsi merajalela, dan baru saja kalah perang candu sama Inggris. Jadi sudah rugi banyak itu. Gara-gara itu kepercayaan masyarakat itu sudah menurun sama pemerintahannya Qing ini. Pengikutnya Daiping ini semakin banyak, bahkan wanita pun itu juga jadi pengikutnya Daiping ini. Hong Xiujian itu bilang ke pengikutnya, kalau kamu mau melihara rambut tidak apa-apa, terserah, mau mbok gondol, mau mbok panjangin, terserah, nggak harus setengah botak, setengah kelabang. Jadi Hong Xiujian ini tidak mengharuskan pengikutnya itu potongan rambutnya itu setengah botak, setengah kelabang. Kalau misalkan teman-teman lihat videonya yang baru Intan upload 3 hari yang lalu, saat Intan bercerita tentang dinasti Qing, salah satu kebijakan dinasti Qing itu semua cowok harus potongan rambutnya setengah botak, setengah kelabang. Buat teman-teman yang mau nonton detailnya, linknya ada di atas, di description box juga sudah Intan taruh. Nah, ini yang ditentang sama Hong Xiujian. Hong Xiujian tidak mengharuskan potongan rambut apapun kepada pengikutnya. Kota per kota jatuh ke tangan Daiping. Daiping itu semakin besar, semakin brutal, dan Daiping ini bunuhin orang-orang Manchu loh. 10.000 orang Manchu, orang sipil nih ya, mati, dibunuh. Maret 1853, Daiping itu berhasil menguasai Nanjing dan membuat Nanjing itu sebagai ibu kotanya Daiping. Beda pemerintah, beda aturan.
Hong Xiuquan itu melarang pengikutnya untuk merokok, minum, main seks meskipun suami istri tidak boleh, menari, opiuman, perbudakan, poligami, menyembah apapun selain Tuhan Yesus, dan melarang praktek lotus feet. Praktek lotus feet itu fenomena itu 300 tahun itu guys, dimana seorang wanita itu mematahkan kakinya supaya kakinya itu terlihat kecil. Buat teman-teman yang mau tahu detailnya, Intan pernah bahas, linknya ada di atas ya, di description box juga sudah Intan taruh. Karena pemerintahan Xiuquan ini sudah mulai membesar ya, sudah mulai merebut kota-kota besar, Xiuquan ini mulai membentuk pemerintahan. Dia mengutus Yang Xiuqing itu menjadi raja di daerah timur dan mengutus Wang Zhenghui untuk menjadi raja di daerah barat. Pada suatu hari, Yang Xiuqing ini tanya ke Hong, dia bilang, by the way, kamu itu selalu bilang kamu itu dikasih pandat sama Tuhan, buktinya apa? Mendengar hal itu, Hong Xiuquan meragukan loyalitas Xiuqing, sehingga terjadilah yang namanya insiden Tianjin. Jadi di insiden Tianjin itu, Yang Xiuqing itu dibunuh oleh Wei Zhenghui atas perintah Hong Xiuquan. Bukan cuma Yang Xiuqing aja, seluruh keluarga Yang Xiuqing itu dihukum mati semua, dieksekusi semua. Dan Wei Zhenghui pun juga dibunuh sama Hong Xiuquan karena Wei Zhenghui ini mau membelot. Konflik-konflik di Taiping itu mulai banyak ya guys ya, konflik-konflik internalnya. Dan Hong Xiuquan ini semakin merajalela. Dan setelah menguasai Nanjing ini guys, orang-orang Manchu yang dibunuh sama Hong Xiuquan itu mencapai 40.000 orang. Di bulan Maret 1860, Taiping berhasil menguasai Hangzhou. 26 Mei, Taiping berhasil menguasai Changzhou. 2 Juni, Taiping berhasil menguasai Suzhou. Di sisi lain, di pemerintahannya dinasti Qing ini dia ya nggak tinggal diem. Jenderal Cheng Kuo-fan itu merekrut para petani dan membentuk tentara untuk membasmi pemberontakan yang dinamakan Tentara Xiang. Di tahun 1862, Taiping ini mulai melemah. Melihat kondisinya dalam bahaya, leader-leadernya Taiping ini nyuruh Hong Xiuquan itu untuk pindah. Tapi Hong Xiuquan bilang kayak gini, tidak boleh ada yang pergi karena Tuhan ada di sisi kita. Tahun 1863, Nanjing, ibu kota Taiping ini berhasil dikepung oleh tentara Xiang. Jalur makanan ditutup, jalur melarikan diri diblok, dan terjadilah kelaparan di daerah itu. Karena kelaparan, tidak ada makanan, terjadilah kanibalisme, orang makan orang. Daging manusia dijual bebas di pasaran. Hong Xiuquan pun itu juga mati karena makan sayur yang nggak jelas. Mati karena keracunan makanan setelah sakit 20 hari. 4 bulan sebelum Xiuquan meninggal, dia mewariskan tahtanya ke anaknya yang bernama Hong Tianhui-fu. Anak ini masih kecil guys, masih 15 tahun. Dia nggak tahu apa-apa. Dia berkuda aja nggak bisa. Tahta yang dikasihkan Xiuquan itu justru bukannya membuat masa depannya Hong Tianhui-fu ini lebih baik, justru mencelakakan Hong Tianhui-fu. Karena Hong Tianhui-fu itu resmi pemimpin pemberontakan Taiping meskipun usianya baru 15 tahun. Apalagi di saat itu kondisi Taiping kan sudah melemah, sudah dikepung tentara Xiang, diserang tentara Xiang, sehingga banyak leader-leadernya Taiping yang ditangkap, termasuk Hong Tianhui-fu. Tanggal 25 Oktober 1864 dia ditangkap. Dan yang kasihan banget ya guys ya, Hong Tianhui-fu itu dijatuhi hukuman mati dengan cara lynching. Hukuman lynching itu hukuman yang sadis banget, ngeri banget, itu hukuman terkejam.
dan terberat. Jadi disiksa itu pelan-pelan sampai akhirnya dia itu mati. Intan itu kepo kan ya, hukuman lynch itu kayak apa sih? Intan kepo, Intan cari di internet. Intan baca aja loh ya. Intan itu sudah ngeri sampai nggak bisa tidur enak loh semalam. Hong Tianfu itu rekor ya, dia adalah orang termuda yang menerima hukuman lynch ini. Pengikut-pengikut Taiping itu dibersihkan sama pemerintahan. Hingga 29 Januari 1866, Wang Haiyang adalah loyalis Taiping terakhir yang ditangkap. Setelah Taiping itu berhasil diberantas, pemerintahan Qing marah guys, karena Taiping ini kan bunuhin ras Manchu ya, dibales sama tentara Qing, dia membunuhi ras Hakka. Sampai pembantaian ras Hakka itu 30.000 orang per hari dieksekusi. Ini kan ngawur ya kan? Yang salah loh bukan rasnya, yang salah loh orangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada lagi ujian negara setelah peristiwa Taiping ini. Oke, sekarang kembali ke pertanyaan Intan yang awal. Kenapa sih kok dinamakan Taiping ini? Kenapa? Yang namain Taiping itu seorang sastrawan, sarjana muda yang namanya Chen Yuwen. Di tahun 1957, berarti sudah era modern ya guys ya, dinamakan Taiping ini. Tai itu level tertinggi, Ping itu artinya kedamaian. Jadi itu mengacu kepada Hong Xiuquan yang selalu bilang bahwa dia itu juru selamat dan atasan dari surga. Makanya dinamakan pemberontakan Taiping. Sampai di sini dulu cerita Intan. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.